Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-lailah lailatul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin mukarramun, para kiai, para habaib, wabil khusus sahibul majlis al-mukarram Syekh Iqbal Khan beserta keluarga. Kita doakan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah, hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya, keluarganya Allah jadikan sakinah, mawaddah, rahmah, penuh dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Mukarram Al-Habib Abdurrahman Basurah beserta Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman, guru kita Al-Mukarram Dr. Haji Ahmad bin Yati Badruzzaman MA, pimpinan Pondok Pesantren Darus Salihin, juga Ketua Umum Majelis Ulama Kota Depok, sebagai pimpinan saya di Majelis Ulama yang baru saja pulang melaksanakan ibadah haji, yang doanya masih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukarram guru kita, sepuh kita Al-Mukarram Kiai Haji Saman Maih, yang luar biasa usianya walaupun sudah hampir mendekati 80 tahun. Dia tadi saya bilang 80 tahun, enggak, baru 40 tahun dia bilang. Alhamdulillah, semangatannya luar biasa. Yang perlu kita contoh bagi anak-anak muda, silaturahimnya banyak, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para habaib, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi nilai ta'lim. Malam hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Kita di samping kita niat utama datang ke sini adalah talabul ilmi. Rasulullah, tidak ada satu tempat yang paling berharga dalam satu tempat itu di mana tempat itu ada nilai-nilai talabul ilmi. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum rawdatan min riyadil jannah fartahu." Kata Rasulullah, jika kamu melewati taman daripada taman surga, singgahlah kalian di situ. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah ya Rasulullah?" "Wa ya halabatil ilmi aw halabatil dzikri." Taman surga itulah tempat orang duduk menuntut ilmu dan tempat duduk orang berzikir. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya. Ketika sudah berada di taman surga, mudah-mudahan kita bersama para habaib, para kiai, saya iqbalkan kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala nanti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sudah banyak yang kita ikuti, yang kita dapati nilai-nilai ibadah. Bahkan sholatnya luar biasa, Pak. Kalau kita cuma gacuan sholat kita kuliah sama Allah di rumah. Kita di sini sholatnya sampai surat al-Waqiah, surat al-Kahfi. Kita mau duduk malu, ya. Kita udah pertahankan dah. Kita nggak ikhlas juga memang udah begitu. Ada yang nggak ikhlas, nggak ikhlas juga kita kerjain juga, Pak. Insya Allah semuanya ikhlas semua. Jarang kita sholat surat al-Kahfi, Pak. Ya Allah, lagi remati pengen duduk, udah gimana ya duduknya? Ya Allah.
Mudah-mudahan ini menjadi pelatihan buat kita, Pak. Ini baru kita, ya, baru kita sholat dengan suratul kahfi, ya Allah. Di rumah gacuan kita, kuliah, Allah, Allah, kan gitu, Pak, ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dihitung oleh Allah dengan nilai-nilai yang luar biasa, yang mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, malam hari ini saya bukan menasihat, bukan menceramai para kiai, para habaib, para jamaah. Nah, saya diminta oleh Sohibul Majlis, Syahibah Iqbal kan. Kemarin saya ditangkap, Pak. Waktu saya khotib di wali kota, pokoknya antum harus hadir pada malam Jumat. Alhamdulillah malam hari kebetulan saya agak libur dan santri belum datang, ya alhamdulillah bisa hadir. Bukan mau nasihatin, bukan mau, tapi silaturahim. Sebenarnya silaturahmi dengan Habib saya, ya Iqbal kan, saya dari dulu, Pak. Mungkin ada yang duluan saya. Saya dari zaman orang tua saya, zaman 25 tahun, 30 tahun yang lalu ya saya. 30 tahun yang lalu. Tapi sekarang saya disuruh daftar lagi katanya. Suruh daftar lagi untuk ikut dalam kegiatan ta'lim ini. Tapi saya nggak daftar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau luar biasa. Silaturahmi dengan saya dan keluarga. Dulu dengan orang tua saya. Dan beliau banyak nilai-nilai amal solehnya di masyarakat, di masjid-masjid, kayu jati, di mana-mana, di masjid. Alhamdulillah saya juga mendapatkan sawaban dari beliau kayu jati untuk masjid. Kemudian itu nanti menjadikan satu amal soleh yang dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doain terus rezekinya Allah berikan yang lebih banyak lagi hingga bisa menyalurkan rezekinya untuk masyarakat dan umat Islam di kota Depok dan di mana saja. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mohon maaf. Tadi saya katakan saya bukan gurui, bukan menasihati, karena bukan apa-apa saya. Ya, ini guru-guru kita semua. Tapi saya disuruh ya seperti kita seorang yang mati, seorang mayit disuruh apapun, al-mayitu kad-dayyib, ad-dayyib kal-mayyit. Kamu itu seperti orang mati, mau diapain aja, mau disuruh, mau diapain aja silakan dah. Nah, malam hari ini saya sedikit akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting untuk kita semua. Ya mas sekalian, bahwa ada seorang ulama besar yang kita kenal adalah Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Yang kita kenal adalah kitabnya adalah Ihya Ulumuddin, yang sering kita kaji sebagai ilmu tasawuf. Beliau pernah berdialog, pernah berdiskusi dengan para murid-muridnya. Ini dirinya saja udah nggak kuat lah ini. Nah, tadi dirinya udah kelamaan gitu ya. Nah, jarang kita diri lama-lama. Tapi kalau upacara bendera kita kuat. Aneh gitu ya. Kalau sholat ibadah nggak kuat kita ya. Jamaah sekalian, bahwa Syekh Al-Imam Al-Ghazali dengan murid-muridnya berdialog, bertanya kepada murid-muridnya. Ada beberapa pertanyaan yang menjadikan satu hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Apa yang pertama, Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, hai muridku, apakah yang paling dekat atau siapakah yang paling dekat dengan kalian? Maka murid-muridnya menjawab, yang paling dekat dengan kami, ya guru, adalah orang tua saya, keluarga saya, adik saya, kakak saya. Apa kata Syekh Imam Ghazali? Benar murid-muridku, jawabannya. Tapi yang paling dekat dengan kita semua adalah kematian. Yang paling dekat dengan kita adalah semua kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bila ajal sudah akan datang, tidak bisa ditunda-tunda dan tidak bisa dipercepat. Kadang banyak orang-orang yang tadi pagi bersama kita, tapi sore harinya sudah tidak ada lagi dipanggil oleh Allah. Banyak orang yang sore hari bersama kita, tapi besok pagi sudah dipanggil oleh Allah. Kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Kata saya Syahabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang disarah dalam kitab Nasol Ibad Syekh An-Nawawi, apa wal mautu ya'ti baghtatan, mati datangnya secara tiba-tiba, Pak, nggak ngasih tahu dulu. Ini merupakan satu pelajaran buat kita, kata Syekh Imam Al-Ghazali, bahwa dimanapun saja kita berada, kita harus selalu ingat kepada kematian. Harus selalu kita mengingatkan kepada kematian akan datang kepada kita di mana saja berada.
dan tidak ngasih tahu dulu, Pak, kematian itu akan datang. Mungkin kalau dikasih tahu kita mati sebulan lagi, mungkin kita Pak ada jadi musola, ada jadi masjid, apain kita beribadah terus. Tapi terkadang kematian itu nggak dikasih tahu, besok akan datang. Terkadang orang masih banyak yang pada berbuat maksiat malam itu. Ada yang sedang main gaple, main remi, antara keluarganya, ada bapaknya dengan anaknya, kata bapaknya mati lunak, kata anaknya juga mati lupa, kan begitu ya. Bener-bener besok mati dia, Pak. Jadi kita nggak tahu kematian itu. Maka pelajaran yang kita bisa ambil di sini adalah bagaimana mempersiapkan kita untuk datangnya kematian. Karena kematian itu akan datang kepada kita kapan saja. Maka Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'min al-aqyas ya Rasulullah. Mukmin yang bagaimana, yang cerdik ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, qala al-aqyasu aktsaruhum lil mauti dzikran wa lima ba'da istidadan. Oh ya al-aqyas. Orang yang cerdik itu orang yang selalu banyak mengingat pada kematian. Kita kalau banyak mengingat kematian, pasti kita Pak akan ingat pada Allah. Kita terkadang lagi sakit, baru sakit puyeng aja Pak. Nah takut mati, udah nyari bordel, ya ke warung, udah nyari obat-obat. Kenapa? Nanti ngapa sakit? Saya sakit nyari obat, takut mati saya. Tapi takut mati bukan hanya takut saja, tapi kita ingat pada Allah, kematian itu akan datang. Jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdik adalah orang yang selalu ingat pada kematian, bahwa kematian akan datang. Yang kedua, walima ba'da istidadan, dan dia menyiapkan diri untuk bekal dia mati. Bahwa kematian Bu, Pak, itu tidak seperti itu aja. Orang yang meninggal dunia bukan hanya terkadang kita hanya bawa ke makam, itu sudah habis, bukan demikian. Tapi yang kita khawatirkan perjalanan kematian yang begitu lama, yang begitu panjang. Gimana setelahnya kita mati berada di alam kubur? Kita masuk di alam kubur, tempat yang sempit dan gelap gulita, tidak ada yang menemani, dalam keadaan sendiri. Itu yang kita khawatirkan Pak. Ketika kita tidak punya amal-amal soleh, maka akan celaka kita di situ. Begitu lamanya perjalanan menuju kematian, sampai datangnya nanti yaumul qiyamah, datangnya nanti yaumul mahsyar. Belum pada bangun lagi Pak sampai sekarang. Dari zaman Nabi Allah Adam nungguin kita umat Nabi Muhammad berapa tahun sudah berada di alam kubur. Kita pun kalau meninggal sekarang, berapa lama kita nanti sampai datangnya hari kiamat. Di mana adanya? Di alam kubur. Sama siapa? Sendirian. Gak ada yang menemani. Hanya yang menemani amal soleh kita. Agar Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika dia merenung tentang kubur, gak ada yang menemani. Hanya yang menemani amal soleh kita. Agar Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika dia merenung tentang kubur, suatu ketika dia melihat hanya yang menemani amal soleh kita. Agar Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika dia merenung tentang kubur, suatu ketika dia melihat melewati sebuah kubur, dia di situ menangis sampai membasahi pipinya dan membasahi jenggotnya yang tebal. Ditanya oleh para sahabat, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis sampai membasahi pipimu, membasahi jenggotmu? Aku sedang merenungkan bagaimana ketika aku berada di alam kubur, sendiri, sempit, gelap gulita. Minta tolong sama siapa coba? Sudah nggak ada HP, udah nggak main lagi Pak. Nggak ada orang meninggal main HP di dalam kubur, minta tolong, kan nggak ada. Hanya amal-amal soleh kita lah yang nanti akan membantu kita. Berapa lama di alam kubur? Terus Sayyidina Utsman yang begitu hebatnya dan gagahnya sampai menangis ketika berbicara tentang alam kubur. Tapi ketika berbicara tentang alam neraka, alam mahsyar, Sayyidina Utsman tidak menangis. Kenapa? Di alam neraka banyak teman-temannya Pak. Di alam mahsyar banyak orang-orang teman-temannya. Tapi di alam kubur sendirian, gelap gulita, tidak ada yang menemani. Itu rumah masa depan kita Pak, yang perlu kita ingat. Maka kata Rasul tadi, kita harus cerdik, kita selalu ingat pada kematian dan mempersiapkan diri untuk kita bekal mati. Maka malam hari ini Pak, ini mencari bekal-bekal untuk kita mati Pak nanti. Kenapa? Karena kematian itu pasti akan datang kepada kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Itu pertanyaan Imam Ghazali yang pertama. Kemudian pertanyaan Imam Ghazali yang kedua kepada murid-muridnya. Ya murid-muridku,
apakah yang paling jauh di antara kita? Maka para murid-muridnya menjawab, yang paling jauh adalah bulan, matahari, dan juga bintang-bintang. Kata Imam Ghazali, betul jawabannya. Tapi yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu kita. Masa yang sudah kita lewati. Dan masa yang kita lewati sudah tidak akan terkembali lagi dan tidak akan bisa kita ketemukan kembali. Kata ulama, lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan terulang kembali hari-hari yang sudah kita lewati. Kebetulan hari ini, saat ini kita baru saja masuk di tahun baru Islam 1446 Hijriah dari 1445. Bahwa tahun yang sudah kita lewati tidak akan kembali lagi, Pak. Hanya sekedar kita bisa mengevaluasi jauh mana amal-amal soleh kita, apakah lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita tahun kemarin 1445, Pak, itu lebih banyak baiknya dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala kesalahan-kesalahan kita mudah-mudahan Allah maafkan. Tinggal sekarang ini, masa yang sekarang ini Allah berikan kita kesempatan untuk hidup saat ini, yang kita harus pergunakan untuk bisa mengevaluasi tahun-tahun yang sudah kita lewati. Kita bersyukur pada Allah, masih Allah berikan panjang umur. Umur itu adalah modal utama kita. Umruka ra'sul malika. Umur itu modal kita. Untuk apa? Untuk kita meningkatkan amal-amal soleh kita. Untuk yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lewat. Ada satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasulullah, man kana yawmuhu khairun minal amsi fahuwa rabih. Siapa orang yang ada hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Jadi kita harus lebih bagus, Pak, dari hari kemarin. Kalau kemarin kita masih malas, sekarang udah lebih rajin. Kemarin kurang taklimnya, sekarang lebih rajin taklimnya. Kemarin kurang silaturahim, sekarang lebih rajin silaturahimnya. Itu orang yang beruntung, kata Rasulullah. Tapi kalau sama aja nggak ada perbedaan, nggak ada peningkatan, kata Rasulullah, man kana yawmuhu tasawwi minal amsi fa huwa khasir. Siapa orang yang sama aja hari ini dengan hari kemarin tidak ada peningkatan dengan nilai-nilai ibadahnya, maka termasuk orang-orang yang rugi. Apalagi kalau bulan kemarin, tahun kemarin kita lebih baik, sekarang ini tidak baik, Pak, menurun, lebih jelek. Maka kata Rasulullah, man kana yawmuhu syarru minal amsi fa huwa halik. Siapa orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, termasuk orang yang celaka. Hari ini, Pak, menentukan kita masa yang akan datang. Ya Allah berfirman dalam Al-Quran untuk melihat masa yang akan datang kita, Pak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa tanzur, pandanglah, tengoklah masa depan kamu yang akan datang. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita, kata Allah, suruh lihat masa depan kita. Kapan masa depan kita? Kalau yang masih muda, masa tua kita. Kalau yang sudah tua, masa nanti di hadapan kita adalah alam akhirat kita, yang perlu kita persiapkan dari saat ini. Jangan sampai nanti masa depan kita akan celaka. Sekaranglah kehidupan kita ini, Pak, masih Allah kasih kesempatan untuk melakukan amal-amal soleh. Jangan sampai masa akan datang kita akan celaka. Dengan apa? Dengan kita menyiapkan diri dengan nilai-nilai ketakwaan. Wa khairuz zad at-taqwa. Sebaik-baik perbekalan yang kita bawa adalah ketakwaan. Amin. Itulah para jamaah sekalian. Yang kedua. Yang ketiga. Waktunya cuma semenit katanya, Pak. Saya bebas. Saya sampai jam 12 tadi, Pak. Seru bebas sampai jam 12, ya, Bib. Ini baru kedua nih. Kalau mau diselesaikan ya udah. Kalau bebas. Saya cepat-cepat ngomongnya, Pak, takut Bapak udah lapar. Coba udah pengen pulang. Saya, Pak, yang pengen pulang, Mas. Sudah ada taklim juga, tapi nggak apa-apa malam ini. Satu malam saya korbankan untuk kita beribadah di sini. Kita menghargai Syekh Iqbal kan. Allah pada nanti kalau ada kesempatan waktu saya juga pengen hadir di sini. Luar biasa ngajinya tadi. Udah banyak kita dapat pengalaman dan pengajian kita malam hari ini. Yang ketiga, jamaah sekalian. Pertanyaan Syekh Al-Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Apa kata Syekh Imam Ghazali?
apa yang paling berat bagi kamu? Hai murid-muridku. Maka jawab murid-muridnya yang paling berat ya batu. Gajah paling berat. Benar jawabanmu ya murid-muridku. Tapi yang paling berat adalah kita menjaga amanah. Apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita punya amanah semuanya nih Pak. Keluarga amanah, apalagi yang punya jabatan amanah, yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita sebagai seorang pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Anak-anak kita kalau tidak baik atau tidak soleh dan soleh akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Itu amanat yang paling besar, yang nanti akan membawa kita ke jurang kebahagiaan dan ke jurang kesesatan. Kalau anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, itu berarti kita melaksanakan amanah-amanah. Yang punya jabatan juga demikian. Jangan sombong dengan jabatannya, jangan sombong dengan kekayaannya. Tidak apa-apanya di hadapan Allah. Itu amanat. Yang dikasih kekayaan, amanat berupa kekayaan. Yang berupa jabatan, dikasih amanat berupa jabatan. Yang miskin pun dikasih amanat berupa kemiskinan. Jangan menyesali Pak. Mau udah ditentuin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak ajalinya. Sejak Allah masukkan ruh ke dalam kalbu kita, ke dalam diri kita ini, itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masing-masing mempunyai satu nasib yang berbeda-beda. Ada orang duduk ruangan keseh, ya duitnya banyak baik. Itu dari pagi sampai sore muncul, gocap. Iya enggak? Oh, jadi udah dikasih demikian. Tuh. Guru kita Dr. Haji Dimyati tiap bulan pergi haji di umroh. Kita pergi umroh udah kangen banget, agak pergi Pak. Duitnya nggak ada yang ngajak lagi. Itu memang sudah ketentuan Allah. Makanya kita banyak berdoa, minta didoain oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, para kiai-kiai kita, guru-guru kita, para habaib. Lu pengen pergi haji, pengen umrah, bilang aja nih Mas Syekh, insyaallah, silakan berangkat. Suruh tangan Pak. Insyaallah doain sama orang-orang yang soleh. Padahal malam hari ini kita di samping itu berdoa untuk kita kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Itu yang paling berat. Kemudian kata Syekh Imam Ghazali yang keempat. Yang guru-guru saya juga nih Pak, baru keempat ini ya. Nah, yang keempat, apa yang paling ringan bagimu hai anak-anak muridku? Kata murid-murid menjawab, yang paling ringan ya kapas. Ya enggak Pak? Yang paling ringan ya daun. Apa kata gurunya Syekh Imam Ghazali itu? Betul apa jawaban hai murid? Yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Yang paling ringan, yang paling gampang, yang paling ringan itu orang meninggalkan sholat. Kok meninggalkan sholat? Iya. Orang paling ringan Pak, paling gampang untuk meninggalkan sholat. Terkadang pekerjaan-pekerjaan kita banyak, gampang sholat bentar. Main HP terus, ntar lagi sholat Pak. Akhirnya habis tuh waktu, itu meringankan sholat. Sedangkan sholat itu Pak harus dikerjakan setiap waktu, bahkan waktu datang gitu. Harus kita kerjakan sudah. Ada orang menganggap ringan-ringan itu tetap sholat. Dan sholat inilah ibadah yang pokok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu adalah ibadah yang paling pertama dihitung dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dalam sabdanya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Idza salawat sairul amal wa idza fasadat sairul amal. Sholat itulah ibadah yang paling pertama nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling dulu Pak ditanya, amal-amal lain belum dulu. Ditanya lu sholat dulu. Tanya, hei Ahmad, sholat enggak kamu? Enggak, ya udah, masuk sono. Bulan neraka, gitu Pak. Kenapa udah nggak ada pegangannya? Kan sholat itu tiang. Sholat itu tiang agama. Kalau tiang agamanya nggak dibangun, bagaimana mau jadi bangunan? Sholat yang pertama akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru amal-amal yang lain. Idza sholuhat sairul amal. Bila sholatnya itu baik, maka amal-amal yang lain ngikutin Pak. Tapi wa idza fasadat, bila rusak itu sholat, maka fasadat sairul amal, rusak itu amalnya. Maka untuk kita Pak, jangan ada berani-berani meninggalkan sholat. Makanya sholat itu begitu hebatnya. Orang gak kuat sambil berdiri, sambil duduk. Gak kuat sambil duduk, sambil berbaring. Gak kuat sambil berbaring, sambil telentang. Gak kuat sambil telentang, sambil mengedipkan mata. Gak kuat sambil mengedipkan mata, sholatin.
Udah mati dia berarti udah Pak. Ya, jadi sholat jangan sampai kita tinggalkan. Karena sholat itu Pak pokok dalam kehidupan kita. Amal-amal lainnya belakangan ditanya oleh Allah. Kalau nggak sholat, bagaimanapun dia berusaha untuk bersedekah miliaran sekalipun, tapi sholat yang nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat yang paling ringan kita tinggalkan Pak, gampang. Tak lagi dah, kan begitu Pak. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima kata Syekh Imam Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, ya murid-muridku, apa yang paling besar yang kamu ketahui ya murid-muridku? Yang paling besar ya gunung, kata muridnya. Benar jawabanmu hai muridku. Paling besar kan gunung Pak, kita lihat. Nggak bisa dipegang itu gunung, pasti kita yakin bisa. Gunung itu besar. Betul apa yang kamu jawab ya muridku. Tapi yang paling besar adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu adalah keinginan-keinginan kita kepada jalan-jalan yang tidak baik. Maka Allah dalam Al-Quran, inna nafsal ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada kebaikan. Coba Pak, ketika kita ada kegiatan-kegiatan keagamaan, istaklim, sholat berjamaah, nafsu kita pengen apa? Apalagi sholat subuh. Kalau sholat subuh pengen tidur lagi Pak, apalagi habis hujan rintik-rintik. Di samping kita ada istri kita, ya udah, kita nggak mau turun dah. Udah dingin kita. Nah, jadi nafsu kita begitu Pak. Itu yang paling besar untuk menahan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Yang hadirnya kita ke sini banyak udah berperang dengan hawa nafsu kita. Alhamdulillah jemaah bisa hadir di sini ini adalah sudah hasil peperangan melawan hawa nafsu, bisa hadir. Kalau tempat-tempat kebaikan itu berat datangnya Pak, itu betul-betul bertentangan dengan hawa nafsu kita. Maka alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Kenapa? Dengan keimanan dan ketakwaan kita bisa kita kalahkan itu hawa nafsu. Karena nafsu itu Pak selalu mengajak pada ke jurang keburukan, jurang kesesatan. Banyak orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena mereka tidak bisa mengekang hawa nafsu, baik nafsu syahwat, nafsu amarah, dan nafsu yang lain. Yang terakhir Pak, yang keenam, kepada ngantuk lihatnya Pak. Ya, ya Pak ya. Kita lagi Pak, satu lagi. Tentu capek diri Pak. Bersolat dari baca Al-Kahfi, capek. Saya Iqbal betul, dia yang imam juga capek juga beliau. Kalau beliau saya ke saudara Pak, saya bisa ngeledek-ledek beliau. Kalau nggak berani ngeledek-ledek beliau. Terus nggak bercanda sama beliau saya Pak. Oh, ya saya, alhamdulillah kayak keluarga dari dulu, dari orang tua saya. Saya udah 30 tahun Pak ikut beliau. Cuma sekarang ini ya karena memang orang tua saya nggak ada, ya saya ngelanjutin orang tua. Tiap malam kita keliling kampung aja Pak. Ngajinya nggak besar-besar, nggak kayak Kiai Dimyati, nggak kayak Kiai Samamai, Al-Askar, dalam macam tafsir. Saya mengaji kecil-kecil aja Pak. Karena saya ilmunya nggak ada. Jadi ya, jadi di kampung-kampung yang jamaahnya sedikit. Jamaahnya kalau ngaji ada 10 orang. Ya ada yang 7 orang. Pas lagi ngaji kena udah malam Pak, ngaji mulai jam 8 sampai jam 10. Itu juga udah ditegur, Ustaz ngaji jangan lama-lama. Jam 8 beres, jam setengah 9. Ya nggak apa-apa dah. Itu lepas mulai ngaji Pak, langsung yang tidur 4. Yang mulai 2. Yang satu lagi ngobrol lagi 2. Ya Allah. Memang kalau tidur semua saya tinggal kabur tuh Pak. Itu di kampung kan bapak-bapak karena udah capek ya. Itu ngajinya seperti itu. Alhamdulillah saya bisa melanjutkan perjuangan almarhum orang tua saya yang di kampung-kampung, kurang lebih ada sekitar 25 taklim di kampung yang saya pegang bersama adik saya. Yaitu melanjutkan aja, ilmu mah nggak ada Pak, lanjutin ya. Kemudian pondok pesantren mohon doanya juga Pak. Pondok pesantren di Asalama, walaupun saya nggak ada ilmunya ya rame-rame Pak dah. Santri yang mungkin kurang lebih 350 dan yang pulang pergi ada 1.700 di pondok pesantren Asalama. Itu peninggalan dari almarhum, saya cuma melanjutkan. Mohon doanya biar saya bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan almarhum dan bisa silaturahim ke sini. Beliau juga berikut bantuan daripada doa-doa Syekh Iqbal dan bantuan-bantuan materinya. Masjid dibantu oleh beliau. Dan kata beliau membantu lagi katanya nih. Kita tunggu insyaallah
Kita doain biar rezekinya banyak. Katanya mau bantu keramik, ya insya Allah. Yang terakhir Pak, yang keenam. Apa yang keenam? Imam Ghazali bertanya lagi kepada muridnya. Ya murid-muridku, apakah yang paling tajam yang kamu ketahui? Apa Pak yang paling tajam? Pisau ya, apalagi pedang, silet. Murid-muridnya menjawab seperti itu Pak. Kata gurunya Syekh Imam Ghazali, betul apa jawabanmu, hai murid-murid. Tapi yang paling tajam adalah lidah. Ternyata yang paling tajam lidah Pak. Kalau pisau golok bisa memberikan satu goresan terhadap tubuh kita yang bisa diobati dengan obat-obat dokter. Tapi hati kalau sudah tergores, terkadang hati tidak bisa untuk diobati dengan obat-obat dokter. Apa dokternya? Dokter hati, namanya tibil pun. Maka untuk itu lisan ini perlu kita jaga. Maka Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada kita, siapakah orang-orang yang selamat? Kata Rasulullah, Al-Muslimu man salim al-muslimuna bil lisani wa yadi. Siapa orang bil lisani wa yadi? Orang yang selamat adalah orang muslim yang selamat adalah orang yang selamat dari memelihara lidah dan tangannya. Banyak dengan pertempuran, berpeperangan disebabkan dengan lisan kita yang tidak mengenakan. Omongan satu ucapan Pak itu akan menyakiti orang, hingga orang itu akan bisa berbuat macam-macam dengan lisan kita. Maka Rasulullah sampai mengingatkan lisan kita harus dipelihara dan dijaga. Kalau memang nggak perlu kita ucapkan, jangan kita ucapkan. Hingga Rasulullah bersabda dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, berkatalah yang baik, kalaupun tidak diam. Itu karena banyak lisan kita itu Pak yang terkadang suka menyakiti hati orang. Kalau suka menyakiti hati orang, kita khawatir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu masih terbawa sampai di sana Pak. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tangan dan lisan itu untuk kita bisa pelihara dengan sebaik-baiknya. Kita berbicara, fakir qabla an ta'dima, pikir dulu sebelum kita kerjakan. Maka mudah-mudahan lisan kita ini selalu berkata-kata yang baik, berkata-kata yang betul-betul menyenangkan dan menyejukkan, tidak menyakitkan, hingga betul-betul kita mendapatkan satu nilai-nilai kesilaturahmi yang baik, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Itu aja para jamaah sekalian. Mohon maaf kalau tidak teratur pembicaraannya, karena memang udah ngantuk juga Pak. Ya, insyaallah pada malam ini kita bersyukur pada Allah. Para jamaah sekalian bergembira malam hari kita bisa bertemu dengan para kiai, para habaib yang luar biasa banyaknya ini. Kita ada yang sinergitas Pak antara ulama dengan habaib. Jangan dengerin orang-orang Pak, katanya Habib begini, ulama begini, jangan usah didengerin, nggak usah begitu. Saya mah Habib, dia ngaku ke rumah datangnya Habib, ya udah. Kalau dia memang mengaku Habib, ya saya hormati. Ya, mau dia nanti sendiri dia Pak, misalnya bukan Habib datang, tapi dia ngaku Habib, dia yang dosa sendiri nanti. Ya, makanya kalau acara apa-apa, satu ulama saya undang, satu habaib saya undang. Jadi kita nggak usah kita terprovokasi antara ulama dengan Habib. Sekarang lagi pada ribut, nggak usah ikuti, kita nggak tahu dah. Ya, itu sebagai pesan saya yang terakhir, kita dengan habaib dan ulama sinergitas bersatu padu untuk membangun nilai-nilai agama di negara kita Indonesia kita cintai ini. Kalau kita pada ribut, orang-orang yang pada tertok Pak, orang-orang non muslim pada tertok, enak tuh ribut ayo terus. Kita lagi dipanas-panasin Pak mereka. Dah, itu aja Pak yang harus sampaikan. Mohon maaf kalau omongan saya nggak teratur, karena memang ya seperti ini omongan saya. Dan silaturahmi kita pada malam hari ini, kalau nanti ketemu saya di jalan, saya ada di mana aja Pak? Karena ada di pasar saya, ada lagi di pos satpam, di mana aja. Nah, gitu ya. Nanti tegur saya Pak, mohon maaf. Saya alamatnya di Pondok Peron, Pondok Pesantren As-Salamah. Tiap hari saya ada di situ, kecuali lagi keluar Pak. Ya, dan tiap hari Kamis saya piket dengan Kiai Dimyati. Dia adalah Ketua Umum Majelis Ulama Kota Depok. Dia udah berapa periode beliau, nggak ada yang menggantiin. 4 periode ya, 4 periode. Sama Wali Kota Depok udah 4 periode. Insya Allah
beliau selalu bersama-sama kita dimanapun berada. Nah, ada ulama Pak, ini adalah sebagai penerang daerah dan negara kita yang kita cintai. Terima kasih Syekh. Mohon maaf segala kurangan kalau saya menyampaikan yang kurang tepat sasarannya, dan kita doakan Syekh yang sudah memfasilitasi kita segala macamnya. Allah berikan banyak umur, sehat walafiat dan berkah, anak-anaknya dan cucunya Allah jadikan anak yang saleh dan salihah. Kita semua hadir pada malam hari ini, Allah berikan keberkahan. Pulang dari sini Allah berikan kita keberkahan. Hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.